Selamat siang Sobat Saka yang ada di seluruh jagat Nusantara. Kembali lagi bersama saya, Anda, di podcast Suara Wibana Widya Bakti Nagara Jaya Lasman Saka. Baik, pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian. Saya kedatangan tamu yang sangat spesial dari Smansaka, yaitu Bapak Alex Suwartono SPD MPD selaku Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kayen dan Bapak Suwargono SPD MSI sebagai Wakil Wakahumas SMA Negeri 1 Kayen. Untuk Bapak Alex dan Pak Gon, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Oke, pada episode kali ini izinkan saya memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak Alex dan Bapak Gon. Yang pertama, bagaimana latar belakang pendidikan dan karir Bapak Alex Suwartono? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Alex Suwartono, Kepala SMA Negeri 1 Kayen. Pendidikan yang saya tempuh, yang pertama diploma Universitas Negeri 11 Maret, kemudian S1-nya dari SMA IKIP PGRI, kemudian S2 Universitas Muhammadiyah Surakarta, kemudian sertifikat di UNESA Surabaya, dan terakhir di Undip untuk bidang keperpustakaan. Jadi berbagai perguruan tinggi sudah kami lakukan dan kami mengangsu ilmu tidak hanya pada satu titik bidang tetapi berbagai macam bidang. Seperti itu yang pendidikan yang saya lalui. Wah, berarti Bapak Alex ini termasuk orang yang sangat gigih dalam mengejar cita-cita dan impiannya, Pak? Bukan gigi, hanya sebatas kebutuhan apa yang ingin saya inginkan, kemudian itu kami tempuh dengan studi. Kita harus tahu ilmunya, jangan sampai sesuatu yang kita pelajarin tidak ada ilmunya. Begitu. Wow, luar biasa sekali Bapak Alex ini. Kalau Pak Gon gimana tentang jenjang pendidikannya? Bolehkah kami mengetahuinya? Untuk saya, kenalkan saya Suwargono. Untuk jenjang pendidikan ya SMA dari Juwana, SMA Negeri 1 Juwana, kemudian menempuh pendidikan di perguruan tinggi Universitas 11 Maret sama. Satu alma mater ya? Iya, sama alma mater. Kemudian untuk S2-nya di Unisba di Magister. Untuk pendidikan saya kali jadi ya jenjang kependidikan yang saya tempuh. Kalau Pak Alex luar biasa ada dari musik juga kayaknya Pak Alex. Ya. Kalau saya di pendidikan ya untuk mengajar. Baik, tadi kan Pak Gon dan Pak Alex kan sama-sama satu alma mater. Apakah dulu waktu masih kuliah kalian berdua saling kenal atau mungkin baru kenal ketika ini? Atau mungkin sahib sejak dulu nih? Enggak, kita jauh. Adik kelas saya jauh. Adik. Saya masuk kelas saya jauh. Saya 89 sudah lulus. 89 sudah lulus Pak Alex. 89 sudah lulus. Pak Gon 90 baru masuk. Jadi Pak Gon ini masih sangat tergolong muda sekali. Wah, ya. muda sekali. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Apa visi dan misi Pak Alex di SMA Negeri 1 Kayen tercinta ini? Sebagai visi misi tentunya itu kita lihat sekolah yang ada. Jadi dalam menentukan visi tidak lepas dari budaya sekolah, kemudian warga masyarakat, kemudian Bapak Ibu guru yang ada di dalamnya. Di 3 sekolah yang pernah saya pimpin itu berbeda, visi misi berbeda.
Untuk di SMA Negeri 1 Kayen, kami mengadopsi dari gerakan sekolah menyenangkan, itu kami jadikan sebuah visi di dalam memimpin SMA Negeri 1 Kayen. Yang pertama, di dalam lingkungan sekolah, kami ingin adanya perubahan. Berubah, baik berubah mindset, berubah cara belajar, dan berubah di dalam pelaksanaan kurikulum. Itu yang pertama. Kemudian kami menginginkan di sekolah SMA ini adalah kita harus bisa berbagi. Karena ilmu yang diterima oleh bapak-bapak yang senior, bapak ibu senior dengan anak-anak muda yang generasi milenial itu berbeda. Jadi disitulah ada berbagi, saling menerima dan memberi, take and give. Jadi yang kelebihan dari senior kita gabungkan dengan kelebihan dari junior. Kami tidak melihat kekurangan, kelebihan itulah yang kita tonjolkan. Kemudian yang kedua, setelah berbagi tentunya kita akan berkolaborasi antara ilmu yang satu dan ilmu yang lain, kita kolaborasikan sehingga yang terakhir dari kolaborasi dari segala lini itu akan menimbulkan sebuah prestasi, dan prestasi itu tidak bisa diambil secara langsung tapi melalui proses. Nah, proses itulah ada unsur berubah, berbagi, dan berkolaborasi sehingga menghasilkan prestasi-prestasi yang baik untuk SMA Negeri 1 Kayen, sehingga SMA Negeri 1 Kayen bisa menelurkan, bisa menjadikan bibit prestasi-prestasi untuk anak-anak. Itu yang kami buat dan kami lanjutkan sebagai visi saya di SMA Negeri 1 Kayen. Itu, Mbak. Dari yang saya tangkap nih, 3 hal tersebut tadi sangat berkesinambungan ya Pak. Mulai dari perubahan, kemudian saling membagi dan berkolaborasi dengan tujuan yang sama, itu untuk mewujudkan Semansaka lebih jaya. Iya, betul Mbak. Memang prestasi itulah yang menjadi tolok ukur. Kalau kita dari segi fisik, SMA Kayen luar biasa. Jadi sekolah yang ada di desa, tetapi kapasitasnya seperti hotel. Ini SMA Negeri 1 Kayen. Tapi prestasi kita masih miskin. Dalam arti dibanding dengan sekolah-sekolah lain, kita jauh tertinggal dari prestasi-prestasi yang dicapai oleh anak didik. Itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Alex. Selanjutnya, bagaimana pendapat Pak Alex mengenai warga di SMA Negeri 1 Kayen ini? Meliputi dari siswa, kemudian sumber daya manusianya lah. SDM di SMA 1 Kayen luar biasa. Luar biasa. Baik dari segi guru, siswa, maupun tenaga tendik. Luar biasa sekali. Potensi mereka kami melihat perlu disatukan. Potensi-potensi mereka luar biasa itu perlu disatukan sehingga akan membuat sebuah kekuatan. Juga untuk siswa, banyak siswa yang berpotensi baik akademik maupun non-akademik. Bukti yang non-akademik, kegiatan olahraga, kegiatan lomba dalam bidang kesenian, kita selalu mendapatkan juara. Bahkan di akhir tahun kita mendapatkan hadiah, yaitu kita mendapat undangan untuk di Thailand lomba matematika, dan pemberangkatan di bulan Maret. Itulah yang menjadi kita untuk selangkah lebih maju. Itu luar biasa sekali sumber daya yang ada di SMA Negeri 1 Kayen. Nah, kalau dari sudut pandang Mbak Gun selaku Wakahumas, bagaimana nih sumber daya manusia yang ada di SMA Negeri 1 Kayen? Iya. Sumber daya di SMA Negeri 1 Kayen bisa banyak disampaikan Bapak Kepala, Mbak Alex.
dari segi guru ya, luar biasa, semuanya juga sudah S1, kemudian banyak juga yang S2 sampai 15 atau 16 yang sudah ini, dan juga ada di Banggaan juga kemarin Bu Kandi ini lewat jalur beasiswa itu tes juga menempuh pendidikan fisika di UGM. Ini luar biasa semangat dan juga kerja kerasnya. Ini untuk Bapak Ibu guru, untuk Tendik juga sedikit demi sedikit ada peningkatan juga kualitas, dan PNS untuk Tendik ini juga banyak ya, 6, ini luar biasa. Kemudian untuk siswa ya, kita dari Pak Alex luar biasa, betul yang disampaikan, kita masih miskin prestasi. Oleh sebab itu visi Pak Alex sangat tepat. Kami dari warga mendukung warga SMA Negeri 1 Kayen ini, mendukung sekali untuk visi Pak Alex di mana berubah, kita kemudian berkolaborasi, berbagi, dan intinya adalah kita meningkatkan prestasi bersama-sama. Luar biasa SMA Kayen. Baik, sumber daya yang mendukung dapat mewujudkan SMA yang lebih baik. Pertanyaan selanjutnya, program apa yang sudah dan sedang dilakukan Bapak Alex selama menjabat sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Kayen ini? Program ke depan yaitu menilik hasil raport pendidikan. Kita lemah di bidang literasi dan numerasi. Maka ke depan kita akan tingkatkan program literasi dan numerasi. Kemudian kita awali kegerakan ini dengan kita merubah perpustakaan sebagai jantung sekolah untuk kita berdayakan. Di samping nanti ada kegiatan literasi di kelas dan lain sebagainya. Nah, itu kita lakukan secara step by step, sehingga insya Allah dalam 1 tahun ada peningkatan literasi baik siswa maupun guru. Dan saya berharap di akhir literasi nanti akan menjadikan SMA kita, murid-murid kita bisa melahirkan mereka berbudaya untuk menulis, baik menulis puisi, membuat karangan, membuat cerpen dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu sisi untuk pengembangan literasi di sekolah. Itu, Mbak. Oke, berarti untuk program Pak Alex ini khususnya di bidang literasi ya, terutama bagian murid dan guru. Iya, karena kelemahan di SMA Negeri 1 Kayen itu adalah literasi dan numerasi itu masih merah, dan akan kita kejar dalam 1 tahun ini. Insya Allah asesmen nasional nanti bisa meningkatkan hasilnya, dan hasil yang merah tadi akan menjadi biru. Harapan saya seperti itu. Semoga program yang Bapak Alex rencanakan dapat berjalan sesuai keinginan. Amin. Nah, pertanyaan selanjutnya, kendala apa yang dihadapi Pak Alex selama menjabat sebagai kepala SMA Negeri 1 Kayen? Kendalanya yang pertama, masih anak-anak itu budaya untuk membaca itu kurang. Juga budaya membaca Bapak Ibu guru pun juga perlu ditingkatkan. Dan budaya membaca itulah yang menjadikan titik-titik kesulitan kami untuk kedepannya. Oleh karena itu, hal yang perlu pertama dikerjakan yaitu untuk membaca, kemampuan membaca dan berliterasi. Yang kedua, untuk kedisiplinan itu bukan sebuah halangan yang berat, karena anak-anak SMA yang sekarang ini di bawah kendali Wakakesiswaan sudah mencapai, artinya apa, jam 7 kedisiplinan anak-anak sudah ada di sekolah. Dan untuk sementara budaya literasi yang kita kembangkan literasi agama, yaitu berupa setiap hari Senin
Selasa, Rabu, dan Kamis kita budayakan untuk membaca literasi keagamaan. Karena dengan literasi itu mereka akan tersadar bahwa kita di sekolah itu adalah untuk belajar, bukan untuk yang lain. Baik, kalau Pak Gun selaku Wakahumas pasti kan juga memiliki kendala-kendala meskipun itu hanya sekecil kerikil. Mungkin apa sih kendala yang menghambat kinerja Pak Gun? Untuk kehumasan ini memang perlu peningkatan untuk publikasi SMA Negeri Kayen memang kita akui selama ini kurang, dan ini kita sedikit demi sedikit akan meningkatkan untuk publikasi SMA Negeri 1 Kayen. Dengan demikian nanti gaung kemudian semua kegiatan SMA Negeri 1 Kayen ini dapat bisa terpublikasikan dengan baik. Kira-kira itu untuk publikasi di pembahasan itu perlu diperhatikan. Nah, pertanyaan selanjutnya, pesan untuk warga sekolah khususnya untuk alumni Semansaka apa? Mungkin barangkali dari Pak Alex bisa mulai lebih dahulu. Pesan untuk warga sekolah terkhusus untuk alumni bahwa kita harus bangga alumni SMA kita itu banyak profesi. Ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi aparat, ada yang menjadi anggota dewan, ada yang menjadi kepala sekolah, banyak sekali. Namun alumni SMA masih belum adanya satu kesatuan. Jadi alumni perlu dibentuk ikatan alumni yang tujuannya satu, bisa membantu adik-adik kelasnya untuk membangun sekolah ini, untuk membantu adik-adik kelasnya di dalam menggapai prestasi. Tentunya bantuan-bantuan dari alumni itu sangat kami butuhkan, tidak saja dari segi finansial atau bangunan, tetapi motivasi-motivasi dari alumni itulah yang membuat kita jauh lebih bisa berpikir ke arah masa depan. Jadi kepada alumni SMA Negeri 1 Kayen dimanapun berada, ayo kita bantu adik-adik alumni menjadi yang terbaik. Jadi jangan menutup pintu. Jadi kita harus membuka diri, alumni-alumni bersatu untuk mengembangkan SMA Kayen. Seperti itu. Mungkin dari Pak Gun harapan atau pesan untuk warga sekolah khususnya alumni Semansaka? Untuk alumni SMA Negeri 1 Kayen dimanapun berada, ya, mari kita bersama-sama nanti membentuk ikatan alumni. Ini yang jelas memang belum ada. Kalau ada itu masih dalam taraf per tingkat, tetapi untuk satu frame alumni, ikatan alumni SMA Negeri 1 Kayen ini belum. Saya harapannya nanti entah itu dimotori oleh angkatan berapa, ya, mohon ini dapat terwujud untuk ikatan alumni SMA Negeri 1 Kayen. Ya, jadi terbentuknya ikatan alumni SMA Negeri 1 Kayen Pati. Nah, sudah terbuka untuk kakak-kakak alumni nih. Yuk kita bisa membuat ikatan alumni SMA Negeri 1 Kayen untuk menunjang ke pendidikan SMA Negeri 1 Kayen agar lebih maju lagi. Nah, pertanyaan yang terakhir, harapan untuk podcast kita ke depan mungkin barangkali dari Pak Alex. Harapan saya sederhana sekali, dengan keberadaan podcast ini saya berharap siswa kita bisa berlatih untuk berbicara, untuk menjawab pertanyaan, untuk berpikir kreatif, berpikir kritis, dan mengkritisi kebijakan dari sekolah melalui media. Karena podcast ini adalah sarana yang paling hebat, yang paling ampuh, dan bisa dilihat oleh banyak orang,
sehingga apa yang diharapkan dari podcast ini yaitu SMA Negeri 1 Kayen bisa menjadi hebat dengan prestasi-prestasinya, bisa dibaca oleh alumni sehingga menjadikan sesuatu yang luar biasa. Itu aja, Mbak. Mungkin harapan dari Pak Gon untuk podcast kita ke depannya? Ya. Untuk podcast kedepannya tentunya ini ajang kreasi, ajang berlatih untuk siswa dan juga untuk sekali lagi untuk publikasi semua kegiatan di SMA Negeri 1 Kayen, dan tentunya untuk warga sekolah ya, siapapun saja bisa menginspirasi, bisa menyalurkan bakatnya ya di bidang host, yang mungkin siapa tahu nanti seperti Mbak Anda ini ya bisa berlatih di sini dan jadi host terkenal. Amin. Baik, terima kasih Pak. Nah, kesimpulan pada podcast episode kali ini yaitu yang pertama, budaya membaca yang harus ditingkatkan. Yang kedua, lebih disiplin lagi ya Sobat Saka. Yang ketiga, lebih support dalam program sekolah, khususnya untuk para kakak-kakak alumni. Baik, terima kasih kepada Bapak Alek dan Pak Gon karena sudah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast kali ini. Harapannya semoga semakin sukses dan sehat selalu. Tak lupa program-program yang diimpikan berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih kepada Permisa yang sudah setia menyantikan podcast Suara Wibana. Demikian podcast hari ini. Saya, Anda, dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri. Selamat siang, selamat beraktivitas. Podcast Suara Wibana, Widya Bakti Nagara, Jaya Lasman Saka. Wassalamualaikum